Karena Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mencoba menguraikan penafsiran pada dua ayat ini yang merupakan bahagia dari ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi surah terpanjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah, dan ayat terpanjang di dalam Al-Quran juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 282. Al-Munasabah, keterkaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Lamma dzakara ta'ala riba, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ar-riba, tentang riba, wa bayyana ma fihi min qabahatin wa syana'atin, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sesuatu yang ada di dalam riba itu merupakan kejelekan dan kekejian, li'annahu ziyadatun muqtati'atun min 'irqil madini wa lahmihi, karena riba itu merupakan tambahan yang ditetapkan dari keringat orang yang berhutang dan dagingnya. Wa huwa kasbun khabithun, dan riba itu merupakan usaha yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling keji. Yamqutuhul Islamu, yang Islam mencela hal itu. Wa yuharrimuhu, dan Islam juga mengharamkan perbuatan riba. Aqabahu bi dzikril qardil hasani bila faidatin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qard, tentang jual beli, tentang hutang piutang, al-hasan yang baik, bila faidatin, dengan tanpa adanya keuntungan. Jadi sistem hutang piutang itu pada prinsipnya adalah tolong menolong, bukan berdagang. Itu dua hal yang berbeda, ya. Kalau berdagang itu ada indikasi mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah ditawarkan atau dijual, ya. Sedangkan hutang piutang memang orientasinya adalah menolong, ya. Ketika ada orang berhajat, kemudian dia tidak mampu menunaikan hajatnya secara mandiri, maka dia membutuhkan uluran tangan dari orang lain, maka di saat itu peran hutang piutang itu berlaku. Oleh sebab itu sekali lagi saya menekankan bahwa hutang piutang itu adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Maka jangan menganggap orang yang terlibat dalam hutang piutang adalah orang yang tercela atau orang yang hina. Itu masyru' itu. Saya pinjam uang kepada orang lain pinjam uang ke saya, itu adalah sesuatu yang masyru'. Perbuatan kami itu mendapatkan legalitas syariat, dan itu bukan sebuah perbuatan yang tercela. Islam membenarkan itu. Terjadinya perpindahan kepemilikan itu dilakukan secara sah, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara merampas secara batil dan lain sebagainya. Oleh sebab itu makanya terkadang banyak di kalangan kaum muslimin itu yang membaca syariat itu hanya parsial-parsial saja, sehingga kesimpulan yang muncul itu cenderung keliru. Karena apa? Tidak menangkap informasi secara komprehensif terlebih dahulu untuk menarik sebuah konklusi, kesimpulan. Contohnya misalnya begini, ada sebuah hadis di mana Rasulullah Muhammad SAW enggan untuk mensolati orang yang berhutang. Lalu ramai-ramailah dengan riwayat ini kita mencela orang yang berhutang. Orang berhutang itu tercela karena apa? Karena Rasulullah sendiri pun tak mau mensolatkannya. Sementara kita tidak melihat konteksnya. Coba bayangkan oleh kita gini. Ada kalanya Rasulullah mau mensolatkan, ada kalanya Rasulullah tidak mau mensolatkan. Kalau Rasulullah mensolatkan, kandungan pada solat jenazah itu adalah ad-du'a. Makanya bahagian dari rukun solat jenazah itu adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Coba bayangkan oleh kita, kalau Rasulullah yang membaca doa itu, makbul atau tidak doanya? Makbul. Maka Rasulullah SAW itu menjadi pemberi syafaat ketika beliau masih hidup kepada orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa itu dalam sholat jenazahnya. Namun kenapa Rasulullah SAW enggan untuk mensolatkan beberapa jenazah? Salah satu di antaranya adalah jenazah yang berhutang. Karena orang tersebut terikat dengan urusan dengan makhluk. Dan Rasulullah SAW tidak mau pasang badan dengan orang tersebut. Kalau seandainya Rasulullah ikut mensolatkannya, kemudian mendoakannya, seolah-olah gini tuh, udahlah aman nih, urusan hutang piutangnya nanti aku yang tanggung. Itu yang tidak ingin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan
kebebasan kepada orang yang berhutang itu untuk melunasinya secara pribadi, secara mandiri. Namun kenapa saya katakan bahwa orang yang berhutang itu tidak tercela? Benar bahwa orang yang berhutang itu tetap harus membayar hutangnya baik ketika berada di dunia maupun ketika berada di dalam kehidupan akhirat. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya hutang piutang itu adalah sesuatu yang masyru'. Jadi ketika kita memilih jalan hutang piutang, berarti kita memilih jalan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah ridho enggak dengan perbuatan kita? Ya ridho, karena memang sudah sesuai dengan peta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tuh. Namun persoalan ketidakmampuan membayar, ini ukurannya ada dua kategori. Tidak semua orang bisa meratakan. Ada orang yang mampu membayar tapi enggan membayar. Ada orang yang tak membayar karena memang tak mampu. Makanya saya memberikan sebuah ilustrasi itu kan, bahwasanya orang yang berhutang itu ketika di yaumul qiyamah, nanti orang-orang yang memberikan hutang itu, orang yang berpiutang datang nuntut, ya Allah dia punya hutang 100.000 sama saya. Ketika berada di dunia belum dibayarnya, saya tuntut ya Allah. Itu adalah hak saya nggak mau kehilangan hak saya. Ini adalah pengadilanmu, pengadilan yang maha adil. Engkau tidak akan mungkin mengabaikan hak siapapun. Maka aku menuntut kepadamu ya Allah, aku minta hakku kepada orang ini. Maka karena dia memegang hak orang lain, dia berkewajiban menunaikannya. Allah akan tanya, betul kau punya hutang sama dia 100.000? Betul ya Allah. Udah kau bayar hutangmu sama dia? Belum ya Allah. Kenapa enggak kau bayar? Udah jijik aku nengok mukanya, capek kali aku nengok dia ini ya Allah. Tiap nagih dimaki-makinya, pas aku ada duit, mars aku lagi bayarnya. Oke, karena kau punya hutang yang belum bayar, kau harus bayar hutang. Enggak apa-apa, bayar katanya. Wah, nantang pula nih kan, Pak. Bayar. Bagaimana cara membayarnya? Kebaikanmu diberikan kepada dia sesuai dengan kadar hutangnya. Diambil. Sudah? Kita nih yang memberikan hutang, merasa sudah, wah, luar biasa nih, dapat kenikmatan. Kenapa? Kita sudah dapat kebaikan dari orang yang kita berikan hutang tadi itu, yang kita tuntut. Ternyata, betapa beraninya dia katakan, ya bayar, gak apa-apa, aku bayar. Kenapa dia seberani itu? Karena ternyata urusannya nggak selesai sampai di situ. Ya Allah, memang aku punya hutang sama dia 100.000 dan aku sudah bayar di hadapanmu ya Allah dengan kebaikan yang aku punya. Sekarang gantian ya Allah, aku nuntut dia. Loh, kok bisa? Iya ya Allah, ketika berada di dunia dia nagih 10 kali, dia datang ke rumah nagih, dicaci makinya aku 10 kali. 10 kali juga dia menghibahi aku di depan orang-orang ya Allah. Kalau aku sudah berhutang sama dia, dihinakan aku di depan orang-orang ya Allah. Aku tidak ridho, harga diri dan kehormatanku direndahkan dia. Aku tuntut. Nah, kita tadi yang memberi hutang dapat 100.000 dalam bentuk kebaikan. Ternyata untuk membayar ulang keburukan yang sudah kita berikan kepada orang ini tidak cukup. Kita harus menambah lagi dari kebaikan kita. Oleh sebab itu saya selalu katakan bahwa bagi kita yang menagih hutang, adab, akhlak itu tetap harus dijaga. Maka ketika kita berakhlak, orientasinya bukan kepada siapa kita sedang berinteraksi, tapi berakhlak itu untuk siapa. Bahwa kita berakhlak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki kesadaran bahwa setiap perilaku kita, baik ucapan maupun perbuatan kita, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, di mana tidak akan mungkin ada celah kita dapat tersembunyi dari itu. Lalu giliran orang yang kedua, nagih nih, ya Allah dia punya hutang sama aku berapa? 100.000, belum dibayarnya ketika berada di dunia, sampai dia meninggal dunia. Aku cari ahli warisnya pun gak jumpa, kayaknya dia gak kawin dan gak punya anak. Jadi ya Allah, aku tuntut kepadamu ya Allah, aku minta hakku dari orang ini, belum dibayarnya. Dipanggil orang tadi, betul kau ada hutang sama dia? Ada ya Allah. Nah terus, udah kau bayar? Belum ya Allah. Kenapa belum kau bayar? Cemana lah, gak ada lagi duit awak. Niat kali awak mau bayar ya Allah, niat kali awak mau bayar. Tapi setiap dapat rezeki pas-pasan makan awak hari itu. Sementara membayar hutang itu kan kelebihan dari kebutuhan pokok kita. Jadi jangan kita, ya nggak sanggup bayar hutang, padahal dia bisa makan. Itu nggak ukuran itu. Karena yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan makannya dulu. Jadi ketika ditanya, sudah kau bayar belum? Terus kemana kau? Kenapa nggak kau bayar? Nggak sanggup ya Allah. Aku udah punya niat. Engkau maha tahu terhadap apa yang ada di dalam hatiku. Aku niat membayarnya, tapi aku nggak punya kemampuan. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman begini. Ingat sekali lagi ya, ini ilustrasi ini untuk menggambarkan pemahaman kita terhadap teks riwayat yang ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan katakan ini, wahai hambaku, engkau mengalami kebutuhan terhadap hajatmu, lalu engkau memilih jalan syariat yang sudah aku tetapkan, yaitu jalan hutang piutang. Maka aku ridho dengan perbuatan dan pilihanmu itu.
Tapi giliran engkau hendak membayarnya, aku yang membuat engkau tak mampu membayarnya karena sempitnya rezeki itu bahagian dari takdirku. Maka aku tidak akan menuntut dirimu terhadap takdir yang sudah aku tetapkan. Maka apa yang menjadi hutangmu, aku yang akan bayarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini diuraikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, termaktub di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, penerbit Darul Kutub Ilmiah Beirut. Ada 2 jilid. Pada jilid yang pertama babnya tentang al-umuru bimaqasidiha, bahwa orang yang berhutang kemudian dia berniat membayar hutangnya, namun keburu dia meninggal dunia sebelum dia membayar hutangnya, maka Allah yang akan bayarkan. Namun jika ada orang yang berhutang, kiamah Allah Subhanahu wa taala akan menarik kebaikannya untuk orang yang memberikan hutang, atau kalau kebaikannya tidak cukup, maka keburukan orang yang memberikan hutang itu ditimpakan kepada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah bicara tentang riba yang tercela, berikutnya Allah Subhanahu wa taala bicara tentang hutang piutang yang baik. Yang hutang piutang itu tidak ada faedahnya. Makanya ada satu hadis, walaupun hadis sebagai kaidah, kullu qaradin, setiap hutang piutang jara bihi manfaatan fahuwa riba, yang kemudian dapat mengalirkan adanya kemanfaatan, maka itu merupakan bahagian dari riba. Hadis ini dhaif. Sepakat ulama hadis bahwa hadis ini dhaif, tapi hadis ini dipakai oleh para ulama fikih sebagai kaidah terkait masalah riba. Contohnya misalnya begini, ada orang datang ke rumah saya, kemudian orang tersebut datang ke rumah saya mau minjam uang sama saya, pinjam 100 ribu. Setelah saya berikan uang 100 ribu, lalu dia nanya sama saya, Ustaz mau keluar? Iya, kebetulan saya mau keluar juga tuh ke simpang depan. Ya udah Ustaz, sekalian saya bonceng naik kereta saya. Lalu saya duduk di situ. Berarti ada kemanfaatan yang saya terima akibat dari saya memberikan hutang 100 ribu tadi itu. Nah, itu masuk dalam kategori riba, walaupun bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk jasa. Ya sama seperti ada orang datang ke rumah saya misalnya, kemudian kebetulan saya pinjam 100 lah, saya bilang. Dia lagi datang nih ke rumah saya. Setelah dikasih 100, saya suguhkan teh manis. Maka teh manis tadi itu riba namanya. Kecuali dijelaskan oleh para ulama, apabila penyuguhan teh manis itu adalah sebuah tradisi yang terus-menerus saya lakukan. Setiap ada orang datang ke rumah, saya suguhkan teh manis. Tapi kalau seandainya kebetulan hanya karena dia memberikan uang kemudian saya suguhkan teh manis, itu masuk dalam kategori riba. Kenapa? Setiap hutang piutang yang dapat mengalirkan adanya kemanfaatan tambahan, maka itu disebut dengan riba. Maka disebut di sini apa? Bidzikril qaradil hasani bila faidatin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hutang piutang yang baik dengan tanpa adanya tambahan faedah, keuntungan. Wa dzikril ahkamil khassati bid-daini wa tijarati wa rahni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hukum-hukum secara spesifik tentang hutang piutang, jual beli dan juga gadai. Wa kulluha turuqun syarifatun litanmiyatil mali wa ziyadatihi bima fihi salahul fardi wal mujtami'. Yang tiap-tiap itu, baik hutang piutang, jual beli, kemudian gadai, itu merupakan metode yang mulia untuk mengembangkan harta dan menambah harta dengan sesuatu yang baik secara individual maupun secara kolektif. Wa ayatud daini aqwalu ayatul Qur'ani 'alal itlaqi, dan ayat tentang hutang piutang secara panjang lebar atau yang paling panjang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an 'alal itlaqi secara mutlak, mimma yadullu 'ala inayatil islami. Ini merupakan bahagian dari bagaimana Islam itu memberikan perhatian bin nazamil iqtisadiyah, tentang aturan ekonomi, iqtisadiyah, tentang aturan ekonomi. Artinya apa? Bahwa Islam itu hadir bukan hanya mengatur perkara ibadah kita, bagaimana kita sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan melalui Islam itu tentang bagaimana cara kita berinteraksi sosial, yang salah satu di antaranya adalah persoalan-persoalan ekonomi.